Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, kita kembali ke seri Building MGPA ya. Kita kali hari ini mau bahas tentang race control dan Horathon. Juga kita punya spesial bonus sesuai permintaan dari beberapa viewer dan subscriber, bincang-bincang tentang bleeding beton ya. Jadi apa itu bleeding beton, kenapa bisa terjadi, terus bagaimana mengatasinya. Oke. Kita mulai dari jalan-jalan di pagi hari ya. Jadi kemarin itu Om Gatot waktu pagi jalan kelilingin trek ya. Sekalian lihat-lihat sama ambil beberapa foto ya. Ya ini alat-alat pengaspalan PP ya. Tandem dan smooth wheel rollernya jejer semua di situ yang untuk pengaspalan. Coba bikin foto yang bagus, sudah lama gak bikin foto bagus. Kayaknya berhasil deh. Nah, kayak ini posisi di tikungan berapa gitu, saya nggak hafal. Keren ya, waktu matahari terbit. Pemandangannya bagus banget. Ya, buat yang bertanya-tanya Horathon itu kayak apa? Nah, ini ada yang pas belum pasang ya. Kayak gini. Keren ya memang ya. Gak bisa diangkat. Saya kira bisa dilepas loh ini. Soalnya skropnya udah nggak ada. Oh, nih lihat nih. Di sini nih ada pinnya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini ada pin. Ada jepitan. Nah, itu ada jepitannya. Jadi kalau mau ngelepas ini harus dicongkel dulu pakai obeng atau apa gitu baru dia bisa copot. Oke, nah ini Horathon kalau belum kepasang satu ininya sekitar 50. Duh. Mana ya satuannya ya? Mungkin ini pakai satuan Eropa ya. 3 4. Satuannya fit kali ya. Soalnya enggak pas 1 meter, 1 meter lebih. Ya anggaplah kira-kira 1 meter ya ini ya, satu segmen. Oke. Ya ini Horathon yang belum terpasang. Nah, terus ini Horathon kecil ini. Ini kelihatannya kecil tapi tidak kecil ini. Ini bawahnya gede. Seperti yang pernah saya keluarkan gambarnya itu, di bawahnya gede. Bawahnya besar sekali. Saluran utamanya. Oke, ini termasuk Horathon yang masih dibetulin nih gara-gara si Vim sama Dorna menjadikan ini percontohan itu. Wah, ini posisi matahari terbit ya. Ini tampak dari jauh gedung race control di pagi hari. Hari Minggu ini semangat. Oke, kita mulai ke race control ya. Ini pemandangan 10 Juli 2021 pagi ya. Keren ya. Hari ini rencananya ada mulai pasang baja. Kita mulai lihat ke dalam yuk, lihat finishingnya udah sampai mana. Ya, kita udah mulai pasang bata. Ya, ini tumpukan tile yang kemarinnya datang. Ya, ring baloknya udah dicor. Sebagai pengaku ya, seperti diketahui kalau bata itu maksimal 12 meter persegi harus ada pengakunya. Nah, itu nggak nyampe 12 meter sih karena kuasanya tanggung, jadi pokoknya dibagi 2 aja. Oke. Ya, ini masih ada satu balok yang di tengah itu masih disupport. Sebenarnya sih udah nggak perlu ya, soalnya kan umur betonnya strength-nya udah nyampe 28 hari. Cuman ya permintaannya pihak PP masih disupport, udah kita support aja nggak apa-apa selama tidak mengganggu pekerjaan berikutnya. Oke. Ya, itu opening pintunya udah jadi juga. Oh ya, by the way, ayo. Kita ini ada di ruangan meetingnya race control ya. Jadi nanti untuk konferensi pers, untuk rapat sebelum balapan, semua di sini ya, di ruangan ini tempat kita berdiri sekarang. Oke, kita keluar. Ya, ini orang electrical sedang pasang konduit-konduit untuk kabling.
Udah, lancar. Lancar Pak. Emang yang Pak ini kan Pak Yudi kan tidak takut sama video, udah kayak Pak Engel. Ya ini Pak Yudi pengawas ME dari PP ya. Oke, kita. Nah ini tim dari Om Gatot, pengawas ME-nya. Pak Sukiman. Pak Sukiman ya, ini namanya ya Pak Sukiman. Oke. Oke. Ya ini Pak Sukiman sama Pak Yudi lagi diskusi tentang project ya. Oke, kita move ke arah tangga di lift 2. Ini sedang melakukan pemasangan keni ya, nyambungan pipa toilet. Jadi di lantai 2 itu ada toilet yang jumlahnya 6, di lantai 1 cuma 3. Jadi toilet lantai 2 yang sisi sebelah sana itu nyebrang pipanya. Tidak bisa langsung turun. Gara apa-apa? Gara tangga Om. Waduh. Tangga. Tinggal satu ini. Ayo sini. Gimana? Dud. Ya. Gimana? Good. Biar nanti penonton biar lihat langsung. Oke, siap. Oke. Satu. Loh, ora apa-apa toh. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat pasangan batanya ini penampakannya race control. Oke, kita di kayak koridor gitu ya, koridor. Nah ini sebelah ngelewatin tembok ini itu ruangan meetingnya race control ya. Bayangkan ada 40 pembalap di situ. Pebalap, bukan pembalap. Pembalap itu orang yang suka balapan. Kalau pebalap itu orang yang profesinya membalap. Beda ya. Ya ini dengan Pak Sosa, ini staf HSE-nya timnya Om Gatot ya. Kemarin tuh TBM-nya Baja itu ngomongin apa sih? Lama banget, serius banget kayaknya. Oh, itu bicara tentang metode penggunaan pekerjaan baja, terus sama fungsi dari body harness. Kan biasanya kalau di baja itu agak ribet ya. Jadi full body harnessnya itu. Jadi harus ada beberapa cara, karena kalau di baja itu kita nggak bisa langsung mencantolkan hooknya. Kalau memang left line tersedia oke, tapi kalau left line nggak tersedia itu biasanya kita pakai metode lain untuk fungsi dari si full body harnessnya. Sama metode kerjanya, metode lifting plan. Kalau orang baja kenal tuh pasti disiapin namanya lifting plan. Di berapa angkatan, terus berapa yang harus dikonek, atau dipublikasi di bawah atau dipublikasi di atas. Itu Pak. Jadi kemarin tuh dari supervisor sendiri Pak Enggal, dia ngejelasin metode kerjanya. Kalau Pak Pur, saya sama Pak Ronald itu dari tim HSE sih lebih ke membenarkan metode kerja yang baik, cara aman, sama penggunaan full body harness untuk pekerjaan baja itu, rangka atap. Jadi kira-kira dari Pak Enggal nentuin arahnya gimana, terus dari staf HSE supaya lebih aman gimana, atau kalau ada koreksi dari metodenya Pak Enggal supaya memenuhi requirement-nya HSE gitu. Iya betul Pak. Jadi kayak misalnya satu angkatan kolom, berapa laber yang didirikan, terus full body harness, persiapan lantai kerja, termasuk nanti ada evaluasi buat kedepannya lifting plan-nya gitu.
Oke, sip. Makasih ya. Yuk. Oke, kita lihat video pemasangan tiang ya. Wah, keren. Tiang pertama sudah dipasang. Ini pemasangan tiang baja untuk atap. Kita agak detailkan ini. Jadi mungkin videonya agak lama, cuman kita sudah cepatkan juga ya. Kita udah percepat. Speednya kita naikkan jadi 2 kali lipat supaya rekan-rekan sekalian nggak bosen nunggunya ya. Soalnya memang erection gini ini butuh waktu ya. Butuh waktu rada lama. Ini mereka lagi ngencengin baut yang keangkur. Jadi caranya itu kan dari bawah ada angkur dulu ya. Nah, angkurnya itu nanti di setel dulu pakai baut. Jadi di angkur itu biasanya ada 3 baut ya. 2 baut yang bawah itu untuk adjuster. Jadi bautnya itu saling dikencangkan gitu untuk level bawahnya balok, karena baloknya struktur itu yang beton itu belum tentu level ya. Terus baja punya levelingnya sendiri. Mungkin balok struktur kita terlalu bawah 1-2 cm gitu. Mungkin di tempat lain, mungkin di titik yang ini terlalu bawah 1 cm, di titik yang lain 1 cm 1 mili kayak gitu kan, atau 1 cm 2 mili. Nah, baja kan level lagi sendiri sehingga ngilangin yang 1-2 milinya itu. Jadi 2 baut paling bawah disaling kencengkan untuk leveling. Terus bajanya masuk, terus dibaut satu lagi di atasnya untuk kencengin. Nah, nanti di bawah kan ada rongga itu. Nah, rongganya itu nanti diisi growting. Growting itu material semen yang sudah dicampur sama agregat yang ditentukan. Jadi biasanya kita pakai sika ya, sika grout. Pakai sika grout atau fosrock grout ada juga. Cuman biasanya sih lebih lazim kita pakai sika ya, karena materialnya lebih gampang nyarinya. Pakai sika grout nanti itu digrowting di bawahnya baja itu. Jadi keisi beton. Ya anggaplah sika grout itu setara K400 ya tentunya. Jadi pasti lebih kuat daripada beton di sekitarnya. Cukup lah untuk dudukannya baja. Nah, ini kolom kedua mulai dipasang. Mereka ngepaskan sama angkurnya ya. Nah, yang perlu dicatat itu waktu ngeset angkur. Ngeset angkur itu kalau ini yang ngelas orang baja. Jadi yang ngeset angkur orang baja waktu sebelum kita cor. Jadi kita cenderung lebih aman. Maksudnya apapun yang terjadi itu urusannya mereka itu, karena mereka yang ngeset angkurnya sendiri. Mereka harus detail. Nah, yang jadi masalah itu seringkali kalau yang ngeset orang sipil ya. Kalau di timnya Om Gadot sih enggak, karena kita memang basicnya di maincon, jadi bisa lah ngesetin gitu-gitu. Biasa. Cuman yang mesti hati-hati kalau misalnya kita punya pemborong sipil yang kualifikasinya nggak terlalu bagus, terus mereka suruh ngeset angkor. Itu saya pernah dengar dari teman saya yang orang baja, katanya angkornya bisa miring-miring, yang pikirannya bisa masuk bajanya, padahal nggak bisa ya, memang itu harus tegak lurus ya. Oke, ini pemasangan gording pertama. Wah, gordingnya dari kanal C ya. Nah, kayak gitulah cara masangnya gording. Nggak tahu nih, no comment lah soal safety-nya. Tadi udah di briefing panjang lebar gitu ya. Tapi memang kalau biasanya orang baja itu kayak gini ya. Mereka tuh kayak kucing gitu ya. Bisa naik-naik kemana-mana. Nyawanya 9 itu. Biasanya orang baja kayak gitu. Oke, ini udah pasang gording pertama. Ya, untuk video ini kita liput sampai sini dulu. Ya, karena Om Gadot juga mesti bergerak lagi ke area lain. Mau ada meeting kecil sama pihak Maincon ya. Nah, jadi sementara gini dulu laporan lapangannya. Kita ketemu lagi lain kali. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Videonya gini dulu, sampai jumpa lagi. See you all. Jangan lupa habis ini ada kuliah singkat tentang beton dan ada bocoran gambar race control. Oke. Ya, ini waktu topping off ya. Ada satu acara topping off lagi malam sama pihak PP juga. Di situ ada Pak Joko dan Pak Har dari PP. Kita makan. Terus ini ada bentuk rupa race control ya. Saya akan buka dikit-dikit. Soalnya ndak enak masihan. Mereka lagi proses atap. Jadi kalau sudah proses atap ya saya anggap bentuk bangunannya udah boleh di-share. Entah gimana-gimana, untuk luar bangunannya udah akan mulai saya share tiap kali upload. Deng, lah race control. Oke, kita mulai ya ngobrol-ngobrol tentang bleeding pada beton.
Ya, bleeding itu sebenarnya istilah keluarnya air atau air semen dari adukan beton. Nah, kalau yang sering kita lihat mungkin yang seperti ini ya. Jadi kalau beton udah habis dicor terus diratain, terus betonnya tuh settle ya, jadi agregatnya turun, segregasi, bleeding air atau air semennya naik itu. Nah, terus keluar di atasnya permukaan beton keluar air-air kayak gini. Nah, ini bisa kejadian itu kalau beton itu terlalu banyak air. Jadi seringkali beton itu kan tidak terlalu mudah dikerjakan ya. Istilahnya kelecakannya rendah atau walkability-nya tidak bagus ya, rendah. Kalau walkability-nya makin tinggi itu makin flow betonnya, makin lancar, makin ngalir. Nah, ini kalau biasanya kalau di proyek yang umum itu kalau betonnya rada kekentelan itu tambahin air. Nah, kasusnya bisa kayak gini kalau terlalu banyak ditambahin air. Bleeding. Jadi airnya keluar. Oke. Terus ini juga, ini kalau pas diaduk di ember ya, ember besar ini, itu kelihatan kalau bleeding kayak gini ya. Jadi segregasi itu lepas antara komponen koral dan pasir dengan air semennya. Ini kelihatan koralnya terpisah sama pasirnya. Segregasi itu juga bisa terjadi karena hal-hal lain, nggak cuma karena kebanyakan air. Nanti kita bahas setelah ini. Cuman yang mau saya highlight di sini ya, kadang-kadang segregasi itu juga terjadi karena kesalahan metode kerja. Kayak misalnya yang selalu Om Gadot bilangin ya. Oke, di trailer, di vibrator supaya padat betonnya, supaya padat. Nah, cuman trailer itu juga nggak boleh over ya. Kalau kita over vibrate di satu tempat, betonnya bisa segregasi. Jadi kalau kita vibrate terlalu lama di satu tempat, itu bisa jadi koral sama pasirnya turun, air semennya naik, jadi air semennya di atas semua, jadi betonnya nanti tidak bagus. Terus juga yang bahaya lagi itu kalau sampai bekesting kita keropos. Nah, bekesting kita nggak rapet, ya kan? Bekesting kita nggak rapet, airnya tuh bisa bocor, air atau air semennya bisa bocor. Kalau bocor dikit, nggak rapetnya dikit, yang keluar air, kalau rada banyakan dikit, air semen bisa keluar. Nanti akan kita lihat efeknya kayak apa sih kalau air semennya keluar dari beton. Terus berikutnya, kalau kayak ngecor kolom tuh sering kejadian segregasi. Karena apa? Biasanya kan kolom tinggi ya, 3 meter, 3,5 meter gitu ya. Terus kita ngecornya kan dari atas, adukannya kita jatuhkan. Nah, waktu kita jatuhkan adukan itu karena koral itu paling berat, batu pecah itu paling berat, dia jatuh duluan. Oke, ini contoh segregasi lumayan parah ya. Ini bleeding parah di beton. Karena bekestingnya nggak rapat, jadi air semennya keluar semua, termasuk sama pasirnya yang halus-halus. Nah, ini istilahnya itu honeycombing, honeycomb tuh sarang tawon. Nah, ini kegagalan cor sarang tawon tipenya. Ini perbaikannya lumayan susah ini. Ini kalau mau ngikutin konsultan itu biasanya di injek pakai epoksi ya, tapi itu luar biasa mahal gila. Kalau Om Gadot sendiri kalau sampai ada kasus kayak gini, memang bukan berarti tidak pernah ya, kadang-kadang sih kejadian sih kayak gini. Itu biasanya kalau ngecor sampai pagi-pagi terus kecapean itu kan sudah tidak ngerti lagi, fisiknya udah tidak karuan, itu bisa kejadian kayak gini. Nah, ini caranya, ini harus dibobokin dulu sampai ketemu beton segar, terus dicor ulang. Itu cara pertama. Cara kedua, bagian ini kita bekesting lagi, terus kita masukkan sikagrut. Nanti sikagrutnya bisa ngisi sampai ke pori-porinya terkecilnya mereka. Jadi honeycombingnya bisa selesai. Nah, ini honeycombing di kolom. Biasanya nih karena bekesting kolomnya bocor ya. Terus di vibrate-nya kelebihan atau karena dijatuhkan dari ketinggian. Biasanya kalau gitu ada di bagian bawah kolom aja. Kalau semua gini karena bocor nih bekestingnya, terus di vibrate berlebihan jadi air semennya keluar. Nah, kalau ini honeycombing di cor-coran dinding ya. Jadi kalau kita ngecor shear wall, ini kadang-kadang juga bisa kasus kayak gini. Tapi ini kalau ngelihat dari gambarnya, ini terus terang gambar-gambarnya ngambil dari internet ya. Soalnya nggak pernah punya gambar-gambar kayak gini.
entah kemana udah. Soalnya jarang juga sih kejadian sampai kayak gini ya, ini parah, lumayan parah juga. Ini kemungkinan ini ya karena dia memprivasi terlalu lama. Jadi gini, ada juga orang-orang yang menggunakan vibrator itu untuk mengalirkan beton, itu nggak boleh terlalu sering digunakan. Jadi misalnya kita ngecor di tempat A, terus kita kasih vibrator terus di situ supaya betonnya ngalir ke tempat B, gitu loh. Nah, kalau vibratornya tuh terlalu lama, yang ngalir itu cuman air semennya aja, sama pasir mungkin. Koralnya ketinggalan semua, ya ini nasibnya, kayak gini. Jadi memang beton itu lebih baik dicorkan langsung pada lokasinya. Sebenarnya tuh nggak boleh vibrator digunakan untuk mengalirkan beton. Terutama untuk jarak yang cukup jauh ya. Jadi kalau beton Anda itu memang terlalu kental, itu adalah jauh lebih baik betonnya itu dialirkan pakai ditambahin workability-nya pakai chemical, jangan ditambahin air. Nah, kalau tambahin air, kasus-kasus kayak gini nih lebih gampang kejadian. Ya ini bincang-bincang teknik sipil. Mungkin bisa menjawab keinginan dari teman-teman semua yang nanya soal bleeding beton ya. Mungkin kalau ada kekurangan, saya minta maaf, soalnya memang nggak pakai teks ini, ngomong aja dari pengalaman. Ya repairnya nih pakai Sika Grout aja ya, grouting bisa ini masuk. Oke, gitu aja. See you all.